Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Maulana dengan NIM akhir 058 dari kelas Ilmu Kelautan B. Di sini saya akan membuat olah data video dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis kelas B modul 8 yang berjudul yaitu Pengenalan Google Earth Engine. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu Google Earth Engine atau GEE atau GEE. Ya, Google Earth Engine adalah platform cloud dari Google yang digunakan untuk menganalisis dan memproses data geospasial berskala besar. Kemudian fungsinya itu sendiri yaitu yang pertama untuk mengakses koleksi data satelit global secara gratis seperti Landsat, Sentinel, dan MODIS. Kemudian dapat juga digunakan untuk mengolah data spasial menggunakan seperti JavaScript atau Python. Nah, kemudian dapat juga untuk mengekspor hasil analisis tadi ke dalam Google Drive atau penyimpanan lainnya. Nah, kemudian sini langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah kita membuka Google Earth Engine pada Google. Kemudian kita pilih platform, lalu kita pilih kode editor, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini eh, terdapat beberapa fitur-fitur seperti script, docs, dan lain sebagainya. Saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian ini. Yang pertama adalah scriptnya. Dia ini adalah tempat untuk menyimpan atau mengelola script-script kode yang telah dibuat. Seperti di sini saya sudah membuat untuk latihan kemarin yaitu modul 8 dan ada user saya. Kemudian di docs ini adalah dokumentasi dari referensi-referensi kode pada Google Earth Engine. Sepertinya seperti fitur collection dan lain sebagainya. Nah, kemudian di aset ini digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti save file, gambar atau koleksi lainnya. Di sini ada aset dari saya yaitu Polygon berbentuk save file. Kemudian di sini adalah ada new script. Ini adalah yang utama yaitu fungsinya untuk membuat script baru untuk dianalisis datanya. Nanti kita akan melakukannya pada kolom new script ini. Kemudian di get link ini berfungsi untuk membagi akses link ini script tersebut ke orang lain agar bisa mengakses juga. Kemudian save adalah untuk menyimpan perubahan script baru yang telah kita buat. Kemudian run untuk menjalankan script untuk melihat hasilnya jika di run. Kemudian reset untuk meriset. Kemudian di sini ada inspektor. Nah, inspektor ini untuk melihat nilai pixel atau lokasi tertentu pada peta. Kemudian di konsol ini fungsinya untuk menampilkan hasil dari output yang kita run pada new script ini tadi. Apakah hasilnya error atau berhasil dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah task. Di sini adalah fungsinya untuk mengelola proses ekspor data. Misalnya kita bisa mengekspor datanya ke Google Drive. Nah, langkah selanjutnya dari setelah kita menjelaskan fungsi-fungsinya ini tadi, kita bisa langsung melakukan proses pembuatan skripnya. Nah, di sini langkah pertamanya, oh ya, di sini ada search juga untuk mencari lokasi pada peta ini. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mencari terlebih dahulu lokasi yang ingin kita tuju. Di mana di sini saya mendapatkan lokasi yaitu Rawapening yang berada di Ambarawa, Jawa Tengah. Jadi kita langsung tulis saja Ambarawa. Nah, kita langsung ketik saja. Nah, maka di sini akan muncul dan ini adalah danau yang ingin kita buat. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memilih kolom rectangle di bagian kiri ini. Kemudian kita pilih dan kita kotaki pada bagian rawa pening ini sekira-kiranya. Nah, jika sudah kita pilih bagian stroke drawing ini, lalu kita klik bisa kita perbesar atau perkecil juga. Sini saya ingin memperlebarnya lagi. Nah, mungkin segini sudah cukup. Nah, langkah selanjutnya eh, di bagian ini
udah terdapat new scriptnya, diimpor daftar geometri. Nah, geometrinya ini kita ubah menjadi AOI. AOI agar kita melakukannya nih bagian yang kita sudah rectangle ini. Jadinya AOI yang kita olahnya nanti adalah bagian yang kotak ini saja. Nah, kemudian selanjutnya ketik kita ketikkan lagi var eh, dari nama nama wilayah ini. Jadi kita tulis var Rawapening. Nah, kemudian kita sama dengan dan kita kemudian lanjut ke docs dan kita pilih feature collection. Nah, ini kita ketikkan satu kali, kemudian kita copy pada bagian ini. Nah, lalu kita paste, kemudian di bagian dalam ini kita pilih, kita tambahkan tanda kurung lagi, lalu kita ubah menjadi AOI. Nah, agar opening AOI ada bagian ini. Kemudian kita enter lagi, kemudian kita pilih export table to drive. Nah, kita klik satu kali, kemudian kita copy dan kita paste langsung di bawahnya. Nah, kan ini terlalu panjang. Nah, kemudian agar kita lebih mudah mengolahnya tidak terlalu panjang seperti ini, kita pilih, nah, kita pilih shift dan nah tanda kurung yang bentuknya seperti ini. Lalu kita enter saja. Nah, dia akan tetap melanjut ke bawahnya, tan namun kita bisa lebih mudah membacanya. Nah, langkah selanjutnya kita setelah collection, kita pilih titik dua, lalu kita eh, masukkan data dari kita ketikkan rawa pening. Nah, lalu setelah koma ini, kita enter lagi ke bagian description. Caranya ke description, lalu titik dua, lalu tanda petik, petik satu, kita pilih polygon underscore rawa pening. Kita menggunakan underscore ini sama saja fungsinya seperti spasi. Namun jika kita menggunakan spasi, dia tidak akan terbaca. Jadi kita menggunakannya adalah underscore rawa pening. Nah, setelah udah kita ke bagian ini lagi setelah koma ke folder. Nah, setelah folder kita titik dua lagi, lalu titik dua lalu ketik kita menjadi ROI. Nah, kemudian kita file name prefixnya kita tidak terpakai jadi kita hapus. Lalu ke file formatnya kita enter lagi dan file formatnya adalah SHP. Jadi kita titik dua petik SHP save file. Nah, kemudian sisanya ini tidak perlu. Nah, setelah save file, setelah petik save file, kita tanda kurung tutupnya, lalu kurung tutup yang biasa, dan kita ubah ke titik koma. Nah, setelah sudah, kita langsung run atau jalankan saja. Nah, jika berhasil, maka di bagian taks ini akan berwarna orange atau kuning. Nah, kita klik saja, kemudian di bagian ini, polygon opening ini kita run. Lalu selanjutnya kita run juga lagi. Nah, di sini kita menunggu
bagian ini menjadi bentuk centang. Itu artinya berhasil jika centang. Kita menunggu terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita pilih bagian anak panah ini. Lalu kita pilih Open in Drive. Nah, setelah sudah ini bagian ROI, bagian raw opening. Kita pilih download. Kita download bagian yang raw opening ini. Kita download semuanya. Nah, jika sudah di-download, kita masuk ke file download yang tadi. Nah, kita bisa copy dan pindahkan ke tempat yang lebih mudah diakses. Nah, lalu kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, jika sudah diekstrak, kita kembali lagi ke new script ini. Lalu kita hapus semua filenya. Semua yang udah kita ketik tadi kita hapus. Di ini juga pilih bagian tanda sampah lalu hapus. Nah, lalu kita ke aset, kemudian ke save file. Ke new lalu save file, lalu select. Ini kita pilih drive download tadi yang barusan. Kita pilih semuanya, lalu open. Nah, lalu upload. Nah, di sini kita menunggu. Jika misal sudah diupload tadi, kita pilih tanda refresh. Nah, jika sudah ada nih polygonal opening, lalu kita pilih bagian anak panah ini untuk mengimportnya ke bagian script. Nah, jika sudah masuk bagian script, langkah selanjutnya itu kita ubah variabel ini. Nah, kita ubah variabelnya menjadi ROI. Kemudian kita selanjutnya pilih map add layer. Kalau kita langsung masuk ke tadi ke langkah sebelum ini kan langkah pertama yaitu mengekspor dari file ini, file dari Ambarawa tadi yang udah di-download. Nah, ini masuk ke langkah selanjutnya yaitu eh, bagian memunculkan data SHP dari kajian tadi ke map.
Tadi kan kita pertama menurut data SAP-nya. Nah, kemudian kita mengunculkan data ini ke mapnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan slash tanda miring dua agar script ini tidak bisa membaca. Jadi dia hanya digunakan untuk menambahkan keterangan. Jadi jika ingin menambahkan keterangan, maka menggunakan tanda miring dua kali. Kemudian kita lanjut ke map.add layer. Nah, kita membuka ROI. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memasukkan layar ke SHP. Nah, yang ketiga ini adalah map dot center object ROI, koma 12. Nah, kenapa 12? Karena ini eh, untuk zoomnya yaitu fungsinya adalah untuk mengunci poligon poligon tadi agar tidak kemana-mana. Nah, kalau kita bisa run, nah dia akan ke bagian sini. Ini tidak kemana-mana jika kita gerak-gerak. Lalu kita bisa run, nah dia akan kembali lagi seperti ini. Nah, jika sudah kita langsung enter saja. Nah, langsung kita ke langkah ketiga. Ini tadi lupa. Langkah kedua ini. Di sini kita langkah ketiga, yaitu memanggil citra yang akan digunakan. Caranya adalah kita ke var Lansat 8, sama dengan kita masuk ke platform, ke dataset, lalu kita pilih bagian Lansat nih. Nah, dia ada pilihan Lansat 8, kita pencet saja, lalu kita pilih yang top out of atmosphere. Nah, di sini akan muncul Earth Engine snippet, kita copy, lalu kita kembali ke yang tadi, dan kita pastekan di sini. Nah, setelah sudah kita enter, langsung masuk ke langkah selanjutnya, yang keempat, yaitu menyaring dan mengoleksi citra. Kemudian kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu kita ketikkan titik dot filter bounds dalam kurung ROI. Nah, ini fungsinya adalah eh, untuk memasukkan data dari ROI tadi. Nah, lalu selanjutnya kita ke filter date. Filter date-nya kita eh, pilih kurung buka, lalu kita pilih tanda petik. Nah, filter date ini fungsinya adalah untuk memfilter tanggal dari ROI-nya. Nah, kita ROI adalah bagian kotakan ini tadi, dan kita pilih filter pada tahun dan bulan tertentu. Nah, di sini kita menggunakan tahun 2024 sampai kita menggunakan tahun 2024. Jadi kita tulis 2024 bulan Januari tanggal 1. Nah, setelah tanda petik ini kita tambahkan koma dan petik lagi sampai 2024 bulan 12 tanggal 31. Nah, kemudian setelah ini kita beri keterangan agar tidak lupa, yaitu untuk filter
Nah, langkah ke-11 selanjutnya yaitu kita filter metadata. Nah, kita kurung buka, lalu kita ke bagian yang tadi, aduh, sebentar, ke bagian yang tadi ini, lalu kita ke bagian image properties. Nah, di sini eh, kita pilih bagian cloud clover ini, kita copy, lalu kita balik ke bagian newsroom ini, lalu kita kopikan. Nah, di sini kita berikan juga petik. Nah, lalu setelah petik dan dalam kurung kita beri koma, kita petik lagi less than. Lalu kita koma lagi 10. Kemudian ini fungsinya adalah untuk mengoreksi citra dari tutupan awan. Kita enter aja. Kita lanjut ke eh, median, kurung buka. Nah, fungsinya adalah untuk memilih citra pertama dari koleksi pertama. Nah, yang terakhir adalah klip dalam kurung ROI. Nah, ini fungsinya eh, kita beri titik koma eh, ini untuk menandakan bagian terakhir dari suatu script ini. Kita beri titik koma. Fungsinya itu untuk memotong wilayah bagian ROI-nya saja. Nah, kemudian kita bisa run aja. Nah, kemudian di sini kita pilih eh, print dalam kurung Landsat. Kita pilih print dalam kurung. Kita pilih Landsat 8. Lalu kita enter lagi. Dan kita pilih map.apply lagi. Map.apply, kurung buka, Landsat 8. Lalu koma. Tapi langsat sampai langsat 8 aja tadi. Kemudian kita langsung run. Nah, maka dia nanti akan muncul. Di sini akan muncul image 17 band. Lalu kita pilih layer. Kita pilih ini bagian setting. Nah, kemudian kita ubah bagian B1 ini menjadi B4. Di sini menjadi B3. Di sini menjadi B2. Lalu di bagian custom kita pilih stretch 100%. Nah,
Jika sudah kita import, nah dia akan muncul di bagian ini image fish param tadi kalau kita close. Nah, image fish param ini, aduh, image fish param ini kita bisa copy, lalu di bagian eh landscape 8 tadi kita tambahkan koma, lalu kita paste fish param ini, kalau kita koma lagi, kita tanda petik dan kita pilih true color. Nah, lalu kita berikan juga keterangannya bahwa ini adalah untuk untuk mengecek citra pada konsol. Nah, setelah sudah kita bisa run. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah bagian dari raw openingnya dan ini adalah daratan-daratannya. Kemudian setelah apa? Setelah udah tadi di run, kita bisa langsung enter enter satu kali agar lebih rapi. Lalu kita pilih yang kelima, langkah kelima, yaitu memproses difference indexnya. Nah, misalnya kita pilih var ndwi sama dengan Landsat 8, lalu dot normalize difference. Ini kita ke docs, lalu kita pilih normalize difference. Nah, kita bisa klik, lalu kita copy ini atasnya. Nah, di bagian Landsat 8 tadi, di sebelahnya kita tambahkan paste. Nah, di band name-nya ini kita bisa ubah kurung buka dulu. Kalau kita pilih tanda petik, eh, kita bisa lihat sebelumnya untuk menentukan band. Kita bisa lihat di bagian sini. Nah, di band ini kan ada kita yang butuhkan adalah band warna green dan near infrared. Di NDWI itu kita butuhnya green dan near infrared. Jadi kita langsung tanda petik B3, lalu koma di sebelah petik tutupnya. Kita petik lagi B5. Kemudian kita kurung tutup, lalu kita kasih keterangan juga untuk memasukkan rumus NWI. Nah, selanjutnya kita ke langkah ke-6, yaitu memunculkan hasil datanya. Caranya yaitu dengan map.add layer, lalu kita kurung buka, kita pilih DWI, lalu koma, lalu kurung buka yang bentuknya seperti ini, kita masukkan di mana rumus NWI itu minnya adalah -1 dan maxnya adalah 1. Jadi kita masukkan saja -2, -1, koma, X-nya -2, 1. Lalu koma lagi, kita pilih palet, yaitu warna, kurung -2. Lalu kita pilih buka kurung seperti ini. Kita petikkan
green adalah yang negeri satu, dan blue satunya kita petik, kita petik, dan blue untuk yang satu tadi itu. Lalu kita kurung tutup ini udah semua. Setelah itu kita koma. Setelah kurung yang kedua ini kita koma dan kita masukkan petik lagi dan NDWI. Lalu kita kurung tutup. Kemudian tambahkan juga keterangannya yaitu untuk memunculkan. Nah, yang terakhir kita enter lagi aja 7 yaitu menyimpan seluruh data. Kita bisa run terlebih dahulu. Nah, nanti dia akan muncul pada bagian daratannya ini berwarna hijau, sedangkan yang bagian rawa pening atau perairan ini berwarna biru. Kemudian yang ketujuh adalah menyimpan hasil data. Caranya kita langsung enter aja, yaitu var ndwi fish lalu sama dengan bagian em, kita copy aja bagian yang min max ini sampai palette green, sampai palette green dan blue kita copy, kita paste. Nah, kalau kita enter aja langsung, selanjutnya kita ke var export params. Export params sama dengan kita pilih ke bagian ini, export image to drive. Kita copy aja export image to drive. Nah, ini kita copy. Kalau kita pastekan ke bagian ini, export params tadi. Nah, lalu kita tambahkan seperti tadi, kurung buka yang seperti ini. Lalu kita enter, dan di bagian image kita titik dua, masukkan ndwi underscore ndwi dot dan kita visualize for ndwi fish. Nah, lalu kita bagian ini kita enter lagi di setelah description titik dua, kemudian kita pilih ndwi image. Lalu kita enter lagi bagian folder, kita bagian description tadi udah. Lalu kita langsung bagian hapus semua ke region. Nah, di region klik dua, regionnya adalah ROI. Lalu kita ke
scale, scale-nya adalah 30. Selanjutnya kita langsung ke file format. Nah, di file formatnya ini kita masukkan eh, tanda petik geotiff. Lalu setelah itu kita kurung tutup. Nah, kemudian kita hapus beri titik koma dan sisanya kita hapus. Nah, jika sudah, kita langsung run aja. Nah, ini akan muncul dan bagian teks ini akan berwarna kuning. Nah, di sini kita run, run lagi. Nah, kita menunggu bagian ini memproses sampai selesai. Nah, jika sudah, kita pilih bagian panah bawah, lalu kita open in Drive. Nah, ini akan muncul NDWI Active-nya. Bisa kita download aja. Nah, di sini akan muncul pada bagian raw opening ini eh, visualisasinya. Di sini warna biru adalah raw openingnya atau perairan itu tadi, dan yang bagian hijau hijau ini adalah bagian daratan di sekitar wilayah rawa pening di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, mungkin cukup sekian olah data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.